supaya budak darai ka masjid. Insya Allah di dia kayak kumpul duit. Nanya orang ingin ayat prosotan, ayat jot-jotan supaya baru budak teh arulin ka dieu jeung ninina. Ya tenang, udah tinggalkan di bebet di masjid makan syahid. Nanti bebet ninina maksudna mah Bu. Ya nanti bebet ninina maksudna. Nini naik prosotan atau geus geus nini punya pakai gelungna ngait ka ditu. Nah, kan gitu. Ya. Allah mempunyai anak menurut orang-orang kafir. Orang kafir itu ada dua kelompok, jangan lupa, ya. Ada yang menganggap Uzair dan ada yang menganggap Nabi Isa. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Di mana mungkin Allah punya anak, kan gitu ya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah bagi Allah untuk mengatakannya jadilah, maka jadilah ia. Kun fayakun. Nah, selesailah sudah sampai ayat ke-117. Jadi intisarinya yang kita baca hari ini dari ayat 111 sampai 117 bahwa di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di Madinah, ada kelompok manusia yang menghalangi umat Islam beribadah. Ya, ingat waktu itu umat Islam sudah punya masjid yang namanya Masjid Quba. Mereka menghalangi ibadah dengan cara apa? Dengan cara iming-iming, bukan lagi dengan kekerasan. Karena umat Islam sudah mulai banyak. Iming-imingnya apa? Dia bikin masjid baru, namanya Masjid Diror. Jadi bikin masjid. Jadi katakanlah di sini ada masjid, kemudian dia bikin masjid di sana. Bikin masjid lebih bagus dari yang dibikin oleh Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi dibikinnya dari pelepah kurma, kemudian ditutupi sedikit, kemudian dikelilingi pakai tanah liat alias lempung. Mereka langsung bikinnya ada dari marmer, ada dari pualam dan sebagainya. Dikasih enak, kemudian di luarnya ada keran, kemudian dibikin ada dispenser, ada kopi, ada gula, ada sirup, banyak di situ Bu. Ada makanan dijajarkan. Ya. Kemudian ketika masuk waktu sholat, mereka datang ke masjid yang Kangjeng Nabi ini, ya Masjid Quba namanya. Kemudian mereka ngomong, Pak Dede, di dia mah tuh enak tuh, panas, yuk di sana tuh marmer, ada AC-nya, diberi kopi, bisa makan lagi di sana. Kayak pulangnya diberi amplop. Kira-kira daikan pada dente. Langsung hampir bubar sebagian. Ya, adalah laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka sedang membangun itu. Siapa? Sebutkan namanya. Dia itu tokoh Yahudi yang kaya. Kenapa begitu? Karena menurut dia, kenapa ya? Meskipun jelek, tapi banyak yang datang ke masjid itu. Oh, ternyata umat Islam datangnya ke situ. Kalau gitu, umat Islam yang baru kan biasanya gampang digoda. Makanya muncullah istilah mu'allab. Jadi yang tergoda ke sana itu yang mu'allab. Ya. Sementara yang dari muhajirin dan ansor yang sudah lama umat Islam tetap di situ. Nah, kemudian lapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah merasa hatinya gundah gulana. Gundah gulana itu bukan gundah uyahna, gundah gulana. Ya. Berarti terus gimana nih? Maka Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, hancurkan masjid itu. Jadi pernah ada masjid yang dihancurkan oleh Kanjeng Nabi, namanya Masjid Diror. Masjid yang dibangun oleh Yahudi. Dihancurkan benar Bu. Dan sekarang tempat itu menjadi tempat pembuangan sampah. Ya, di kota Madinah. Di belakangnya kebun kurma yang Ibu mampir ke situ Bu. Nah belakangnya gitu ya. Nanti kalau ke sana kita tunjukkan ya, Insya Allah. Masjid Diror sekarang dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Nah dulunya di situ masjid, namanya Masjid Diror. Nah baik Bapak Ibu, apa yang sudah kita bahas hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, dan tentunya wanti-wantinya adalah hati-hati dengan keislaman kita. Karena ada makhluk lain yang belum memeluk Islam,
yang sampai dengan kiamat akan berusaha terus-menerus untuk merongrong keyakinan umat Islam, melemahkan keyakinan umat Islam, termasuk sekarang yang di Palestina itu. Menurut mereka, kalau umat Islam itu mau menyerah atau simbang abunya itu mau menyerah, maka mereka akan bangun itu jalur Gaza dengan gaya mereka. Ingat Bapak Ibu, Gaza dibandingkan dengan yang sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, itu jauh. Jadi kalau kotanya itu diibaratkan di mah kumuh, di mah kota besar. Kota besar namanya Tel Aviv. Dan yang sudah dibangun oleh mereka berupa peternakan, berupa fasilitas luar biasa. Nah, yang membedakan dari yang dikuasai Bani Israel dengan yang dikuasai Israel dengan yang dikuasai Palestina adalah mereka dikasih gerbang tingginya 7 meter. Benteng kayak gini, benteng tingginya 7 meter. Di benteng itu ada lawang. Yang lawang itu hanya boleh ditembus oleh orang-orang yang diizinkan oleh mereka. Nah, di luar sana orang-orang Palestina itu sangsara, cek bahasa orang. Di sini mewah-mewah, dibikin rumah-rumah yang luar biasa, apartemen dan lain-lainnya. Termasuk markas-markas pertahanan. Nah, sama si yang nama komandan Palestina itu, mereka disusupi lewat jalur bawah tanah, tiba-tiba muncul di sana, dihabisin. Itulah yang bikin mereka marah pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Sampai sekarang belum selesai. Nah, itu ya. Jadi karena apa? Mereka itu seperti yang disebutkan ini, tidak suka ada umat Islam di muka bumi. Jangan lupa, tidak suka. Ya, tapi jangan lupa ketika mereka sedang menderita, mereka bisa jadi memberi apa namanya, ngelapan sapatu. Ya. Jadi jangan lupa, Bu. Kalau seandainya ada Pak Teguh dan Pak Dadan, lamun Pak Teguh beunghar terus cek pada Dadan teh, "Wios lah abdi mah bagian ngelapan sapatu Bapak gitu sawios eta teh Yahudi Pak kalakuan kayak gitu." Engke lamun Bapak Dadan geus jeneng terus Pak Teguh geus sangsara pasti dijejak. Nah, sia baheulanya ku urang disusut eta tah sepatuna. Sekarang maneh kudu nyusutan sepatu urang. Itulah Yahudi. Tapi kalau umat Islam enggak. Yo Pak Teguh kapungkur mah Pak Teguh anu jadi dilindungan abdi ayeuna abdi geus beungan yuk urang babarengan bisnis bersama. Ada nggak yang begitu? Hese bunya begitunya. Makanya si berita nunggu bapak-bapak yuk baru ke apartemen sararea. Ngarang kita bikin kerjasama antara apartemen kan gitunya. Apartemen itu bahasa urang nama kos-kosan bu gitu hese-hese tuh ibunya. Jadi teh helat Kang Dede juga dari sekarang mikirkan wah dibeli itu supaya babarengan mah ulah abdi mawios kieu ge ulah eta mah berarti teu ngaji nu kitu mah ya kudu ada perubahan mun teu berubah geus wae nya majuragan tuan raja wae gitu nya urun atuh kudu merdeka padahal masa gitu wae ya yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan kita meningkatkan kesadaran bahwa umat Islam jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecoh oleh propaganda-propaganda orang kafir. Tapi jangan lupa, menurut Kangjeng Nabi, nanti itu umat Islam akan banyak, tetapi mereka keislamannya rendah. Kemudian umat Islam itu akan banyak, tapi gampang dikalecikan. Ada parpol ini, ngarana parpol Islam, tapi kelakuan tidak Islam. Kan ayat itu. Sementara parpol lain yang jelas-jelas dia membawa budaya-budaya dari orang-orang kafir, malah umat Islam jadi pendukungnya habis-habisan. Tidak sedikit yang bersedia mati. Bahkan demi fulus. Alah, itu penting mau orang jadi kan gitunya. Ada gitu, Bu. Pani gitu ente? Jarang, Bu, panian ya. Di Mawiyah, oke. Bukan begitu tawadu itu, tapi saya adalah begini. Ya. Kamu mau apa? Ya. Terus, yuk kita sama-sama bersolawat, kemudian kita bersedekah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil Bismillahirrahmanirrahim.
Bainakal kausar Wasalli li rabbika wanhar Inna saniyaka huwal abtar Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha Al-Malikul Hamid Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي القاسم محمد وعلى آله تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار والزكاة يا رب اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami telah membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah 111 sampai 117. Engkau kabarkan kepada kami bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah memberikan klaim bahwa dirinya menghuni surga. Dari itu ya Allah, Engkau tegaskan bahwa penghuni surga itu bagi yang berserah diri kepadamu dan berbuat kebajikan dan tidak menganggap Allah punya anak dan punya sekutu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri, mudah-mudahan Bapak dan Ibu maafkan, dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat duha.